Assalamualaikum, perkenalkan saya Vina Jamaluddin dari Prodi Ilmu Komputer. Tujuh rumus Excel yang bisa digunakan dalam pembuatan laporan. Sum berfungsi untuk menjumlahkan data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau range. Dapat kita lihat di sini terdapat beberapa nilai yang ingin kita jumlahkan. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan sum buka kurung. Kita blok nilai-nilai yang ingin kita jumlahkan. Dan tutup kurung. Enter. Dari penjumlahan nilai-nilai di atas, kita dapat total nilainya ialah 660. Average. Average ialah rumus yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Dari nilai-nilai di tabel ini, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Langsung saja kita masukkan rumusnya sama dengan average buka kurung, blok nilai-nilai yang ingin kita cari nilai rata-ratanya. Kemudian tutup kurung, enter. Dari nilai-nilai tersebut kita dapat nilai rata-ratanya ialah 82,5. Count. Count berfungsi untuk menghitung banyaknya data. Kita akan menghitung banyaknya data dari tabel tersebut dengan rumus sama dengan count buka kurung, kemudian kita blok bagian yang ingin kita hitung banyaknya data, tutup kurung, enter. Setelah kita hitung, ternyata di dalam tabel tersebut terdapat 8 data. COUNTIF. COUNTIF berfungsi untuk menghitung jumlah sel berdasarkan syarat atau kriteria tertentu. Dalam tabel ini, terdapat mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Dengan menggunakan rumus COUNTIF, kita akan menghitung total mahasiswa laki-laki dan total mahasiswa perempuan. Langsung saja, rumusnya sama dengan COUNTIF buka kurung, kemudian blok bagian jenis kelamin, koma, kemudian masukkan kriterianya laki-laki, tutup kurung. Kemudian untuk yang perempuan kita cari juga dengan rumus yang sama. Setelah dicari, kita dapat total mahasiswa laki-laki ialah 4 dan total mahasiswa perempuan ialah 6. If merupakan salah satu rumus yang paling memungkinkan kita membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Dapat kita lihat di sini terdapat dua tabel, di mana tabel pertama itu terdapat kolom name, nama, nilai, dan predikat yang ingin kita isi sesuai dengan ada di tabel keterangan. Sementara di tabel kedua terdapat tabel keterangan yang berisi tentang nilai dan predikatnya. Langsung saja kita cari predikat dari nilai yang terdapat dalam tabel dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung, klik sel nilai lebih besar sama dengan 80, titik 2, masukkan predikatnya yaitu A, kita ulangi lagi untuk yang predikat B, C, D, dan E.
Dari rumus yang kita masukkan tadi, dapatlah nilai 59 itu dengan predikat D. Nah, untuk selanjutnya kita klik di sel yang sudah kita masukkan rumus, kemudian kita tarik ke bawah dan dapatlah predikat-predikat dari nilai yang lainnya. Kemudian kita tes dengan mengubah nilainya. Dan bisa kita lihat jika nilainya diubah, maka predikatnya juga berubah. Sum if berfungsi untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi kriteria yang telah kita tentukan. Di sini terdapat tabel dengan kolom NIM, nama, jenis kelamin, dan nilai. Dan kita akan mencari total nilai laki-laki dan total nilai perempuan. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan sum if, buka kurung, kita blok bagian jenis kelamin, kemudian koma, kita buat kriterianya ialah laki-laki, koma, kemudian kita blok bagian kolom nilai. Dan dapatlah total nilai laki-laki yaitu 290. Dan begitu juga untuk rumus mencari total nilai perempuan. Dan total nilai perempuan 429. VLOOKUP dan HLOOKUP. Dapat kita lihat di sini ada tabel barang VLOOKUP dan ada tabel barang HLOOKUP. Di bawah tabel VLOOKUP ada tabel bantu yang berisi keterangan kode, nama barang, harga, dan ukuran yang disusun secara vertikal. Sedangkan di bawah tabel barang HLOOKUP ada tabel bantu yang berisi keterangan kode, nama barang, harga, dan ukuran yang disusun secara horizontal. VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format vertikal. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format horizontal. Pertama-tama kita akan mencoba memasukkan rumus VLOOKUP terlebih dahulu. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kode, koma, kemudian blok bagian tabel bantu. Jangan lupa kita kunci dengan cara menekan Fn F4 atau F4 saja. Kemudian akan muncul seperti ini, koma. Kemudian kita tambahkan kolom selanjutnya karena kita ingin mencari nama barang yang terdapat di kolom kedua, maka kita ketik 2, koma, jangan lupa false. Tutup kurung, enter. Nah, jadi dengan kode C itu nama barangnya adalah saus. Begitu juga untuk kolom harga. Kita copy aja rumus yang ada di nama barang, kemudian kita pindahkan ke kolom harga, dan jangan lupa untuk mengganti kolom kedua menjadi ketiga. Langsung saja enter. Dan begitu juga yang untuk yang ukuran. Setelah semua rumus sudah dibuat, langsung saja kita blok dan tarik ke bawah, dan tabel sudah berisi nama-nama barang, harga, ukuran yang sesuai dengan kode-kodenya. Tidak jauh berbeda dengan VLOOKUP, HLOOKUP juga seperti itu, hanya saja kita mengambil data secara horizontal. Langsung saja kita masukkan rumusnya, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kode, koma, kemudian kita blok tabel bantu secara horizontal,
Kemudian jangan lupa untuk dikunci teman-teman, dikunci agar nanti kalau kita copy ke bawah rumusnya tidak berantakan ya. Kemudian koma kita masukkan, karena kita itu mencari nama barang, dia ada di baris kedua, kita tulis 2 dan jangan lupa false, enter. Dan di baris kedua nama barangnya dengan kode B ialah sabun. Untuk yang harga juga seperti itu, kita copy saja rumus yang ada di nama barang, kemudian kita masukkan di kolom harga, dan jangan lupa diganti menjadi baris ketiga, dan ukuran juga seperti begitu. Karena ketiganya sudah memiliki rumus, langsung saja kita blok, kita kopikan ke bawah rumusnya, dan masing-masing sudah memiliki nama barang sesuai dengan kode yang ada.